Walitundira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Dan bermula Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan. Al-Quran itu kitab yang diberkahi, yang membenarkan terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelum-sebelumnya. Nah, dan kami turunkan Al-Quran ini untuk memberikan inzar, yaitu kami turunkan untuk memberikan peringatan ummal qura, artinya ahli Mekah, wa man haulaha, dan orang-orang yang ada di sekitarnya Ummul Qura, yaitu orang-orang negara yang ada di sekitar atau penduduk yang ada di sekitar kota Mekah. Jadi memang Al-Quran ini diturunkan di Mekah. Yang kedua diturunkan di Madinah. Nah, maka ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Surat Makkiyah berarti surat-surat itu turunnya di Mekah. Surat Madaniyah berarti surat-surat itu turunnya di Madinah. Nah, maka Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu yang pertama penuh berkah. Nah, yang kedua, Al-Quran itu membenarkan kitab yang pernah turun sebelumnya. Kalau pendeta Kristen tidak percaya kepada Taurat, ya, pendeta Kristen tidak mempercayai Zabur. Nah, apalagi yang turun sesudahnya, yang sebelumnya aja nggak dipercaya, apalagi sesudahnya. Nah, kalau Islam, Al-Quran sendiri yang mengatakan ini musaddiqul lima baina yadaihi, membenarkan terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Artinya Islam tidak memutarbalikkan kebenaran. Kalau yang benar, kalau yang salah salah. Cuma bagaimana maksud Al-Quran membenarkan apa yang ada sebelumnya? Apakah semua isi Injil itu kita benarkan, Ibu? Apakah semua isi Taurat kita benarkan, Ibu? Apakah semua isi Zabur kita benarkan, Ibu? Nah, membenarkan Al-Quran akan kitab yang turun kepada Nabi Isa, yang turun kepada Nabi Musa, yang turun kepada Nabi Daud, membenarkan dalam konteks saat turunnya itu. Saat turunnya kitab itu masih murni Allah turunkan langsung kepada Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Adapun pasca wafatnya Nabi Isa, pasca wafatnya Nabi Musa, pasca wafatnya Nabi Daud, maka kemudian kitab suci Injil, kitab suci Taurat dan Zabur banyak kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan berdasarkan pesanan dan selera tokoh agama di saat itu. Sehingga yang tidak cocok robah menjadi yang sesuai selera tokoh-tokoh agamanya, tokoh Kristennya, tokoh Yahudinya. Maka penafsiran tentang adanya Nabi Muhammad yang akan ada di akhir zaman itu dihapus di dalam Injil dan dihapus di dalam kitab Taurat. Tapi sekarang ibu-ibu mulai dapat lagi keterangan-keterangan tentang kebenaran daripada kitab Injil yang membenarkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mulai juga didapatkan dalam kitab Tauratnya orang Yahudi tentang penyebutan kata Muhammad itu sendiri jelas-jelas disebutkan di dalam kitab Taurat.
Cuma mereka tidak menyebut Muhammad itu nama, tapi disebut menurut pengertian yang mereka yakini. Tapi penyebutan Muhammadin itu ada dalam Taurat ternyata. Maka banyak hikmah ketika orang-orang Kristen, Kristolog yang mendalami kitab Injil dan Taurat, tiba-tiba mereka masuk Islam. Ketika mereka tiba-tiba masuk Islam, mereka memang pakarnya Taurat dan pakarnya Injil. Begitu mereka menjadi Muslim, dibongkar lagi hal yang membenarkan Islam yang ada di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Nah, jadi penyebutan Muhammadin ada dalam kitab Taurat, Ibu. Cuma mereka tidak menyebut Muhammadin itu artinya Nabi. Muhammadin artinya orang yang dipuji. Orang yang dipuji. Padahal Nabi Muhammad memang maknanya itu sama. Muhammad artinya orang yang dipuji. Kenapa dipuji? Karena akhlak. Karena akhlak kemuliaan beliau, tingkah beliau, perbuatan beliau, kemuliaan yang ada pada tingkah lakunya. Itulah yang kemudian mereka Nabi itu dikenal sebagai orang yang sangat terpuji, Nabi kita Muhammad SAW. Maka di sini Al-Quran sendiri yang mengatakan jelas bahwa Al-Quran ini musaddiqul lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu main ke Medan beli Injil, ya, ibu-ibu main ke Israel, saya mau berangkat nanti Januari mau pergi ke Palestina. Ibu mau ikut? Enggak. Januari ini. Nggak apa-apa, uangnya nanti sama Allah nanti. 57 juta Ibu, 57 juta. Nanti kita umroh Mekah dulu, Madinah dulu, habis itu pulang ke kampung saya dulu, main-main ke Mesir. Udah lihat ketemu sama Firaun. Mau jumpa gak? Mau jumpa sama Firaun. Daripada lihat Malikumdan bagus lihat Firaun. 3 hari semua Ibu. Mekah 3 hari, Madinah 3 hari, Mesir 3 hari, Jordannya 3 hari, 12. Palestina 3 hari. 15 hari. 2 minggu lah ya. Kalau Turki bulan depan September, tapi saya nggak berangkat. Bulan depan ke Turki, cuma Mekah, Madinah, Turki gitu. Kalau ke Turki kan banyak sejarah Kesultanan Turki ya, Turki Utsmani. Ada sinetronnya lagi. Kalau di Mesir kita otomatis kan ke Al Azhar dulu. Habis itu kita pergi ke museum Mesir tuh yang ada mumi Firaun yang ngaku Tuhan, yang melawan Nabi Musa, yang meninggal mati di tengah lautan merah. Kemudian nanti kita lihat piramid. Kemudian kita pergi ke Luxor. Luxor itu kota tua, kota yang dulunya ditinggal Nabi Musa dengan Firaun. Masih banyak istana-istananya di sana. Cantik kan Ibu pemandangannya Ibu. Kotanya jauh dari ini kota Kairo. Kairo kan ibu kota Mesir kan. Kotanya jauh. Kita jalan itu naik mobil berapa jam? Pokoknya berjam-jam lah. Naik mobil bus tuh. Sampai ke sana itu kayak kita kembali ke masa lalu Ibu-ibu. Enggak ada bangunan kayak di Kairo itu enggak ada bangunan menjulang tuh, bangunan kayak perkantoran, enggak ada. Memang kampung memang kayak kalau kita mau ke situ itu kayak kembali ke masa lalu. Ya, istana Firaun masih ada gitu. Ya, istananya masih ada. Kemudian di samping istananya itu kan ada sungai Nil, cantik sekali Ibu. Dia cantik kali. Makanya hebat Firaun dia bikin kampungnya tuh. Artinya memang berdampingan dengan sungai Nil tuh. Nah, kalau kita duduk di sampingnya itu terbayang gitu, di sini ditaruh Nabi Musa dulu supaya jangan dibunuh sama siapa? Sama Firaun tuh. Nah, ada kamar mandi istri Firaun gitu. Kamar mandinya hangat Ibu, airnya kayak air belerang gitu ya, panas airnya. Tapi kalau mandi nggak kebakaran kita, maksudnya hangat gitu daripada mandi air sungai Nil tuh. Nah, nanti udah selesai dari Mesir tuh kan nanti pergi lagi ke Jordan. Di Jordania itu ada Goa Ashabul Kahfi. Ibu sering baca surat Al-Kahfi malam Jumat? Ya, kalau Ibu baca surat Al-Kahfi malam Jumat, Ibu baca terjemahnya juga.
Jangan cuma ibu baca ayatnya saja, tapi kalau ingin ibu meresapi lebih dalam lagi kandungan bacaan itu supaya langsung masuk ke dalam hati, baca juga terjemahnya. Jadi kalau baca Al-Quran itu ibu kan beli Al-Quran yang ada terjemahan kalau di rumah. Apa manfaatnya? Kalau ibu baca, setelah baca, ibu baca lagi terjemahnya. Jadi kisah Ashabul Kahfi itu dijelaskan sama Allah dalam Al-Quran. Jadi peristiwa Ashabul Kahfi itu ada 8 orang pemuda yang menolak menyembah raja mereka. Raja mereka itu mirip Firaun, ngaku Tuhan. Dia nggak istilahnya beriman kepada Allah. Sedangkan Ashabul Kahfi 8 orang pemuda ini, mereka yakin betul kalau manusia itu bukan Tuhan dan dapat petunjuk. Akhirnya mereka memeluk Islam. Nah, ketahuan sama rajanya, mereka suka kumpul-kumpul kayak gini, bikin pengajian. Ketahuan sama raja, dikejar sama raja mau dibunuh, lari sembunyi di dalam goa. Dalam goa, Allah kasih tidur mereka 300 tahun lamanya. Ya, di dalam saat rapat itu ada 1 ekor anjing. Jadi anjing itu masuk juga di dalam kelompok Ashabul Kahfi karena anjing itu menuntun mereka untuk ke tempat gua tersebut. Nah, ketika bangun, mereka bangun kayak baru bangun kemarin, baru tidur semalam, bangun pagi. Rasanya seperti itu, padahal 300 tahun dikasih tidur sama Allah Ta'ala. Biasanya orang bangun tidur itu kan lapar ya, cari makanan, kata kawannya, ini saya ada uang, koin. Siapa kira-kira yang mau coba lihat di luar kira-kira apa yang bisa kita beli roti atau apa untuk mengganjal perut lapar nih kan? Kata yang lain, kalau kita keluar nanti bahaya. Ini raja masih berkeliaran dicari-carinya kita dengan prajuritnya. Kalau begitu hati-hati siapa yang berani. Ada keluar 1 orang berani, dia yang 1 ini keluar kan. Begitu keluar dia belanja roti. Si penjual roti ini ditengoknya uang koin itu bukan uang koin di masa itu ratusan tahun yang lalu uang koin ini katanya. Ini masa sultan siapa katanya ini. Ada tertera tahunnya di situ. Nah, dikasih juga roti. Beli roti balik makan, pas pulang dikasih tahu ini sudah tahun sekian katanya. Kita udah tidur di sini katanya, udah ratusan tahun. Jadi mereka bersyukur kepada Allah, ternyata Allah Ta'ala masih menyelamatkan mereka dan mereka sudah hidup bukan lagi di masa raja yang zalim. Mereka hidup sudah di masa rajanya orang mukmin, gitu. Jadi mereka keluar di situ, sempat menikmati hidup juga di masa itu. Jadi, ya, enggak tua. Nah, itu membuktikan kuasanya Allah Ta'ala. Manusia secara usia semestinya mereka sudah beruban, sudah usianya dimakan umur, tapi Allah Ta'ala bila berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu. Nah, berarti kun fayakun itu bukti bahwa Allah Ta'ala mampu yang tidak mungkin menjadi mungkin, gitu. Dan itu sebagai pelajaran bagi kita untuk meyakini hari kebangkitan. Karena orang komunis, orang ateis, orang yang tidak percaya dengan adanya Sang Pencipta, nggak percaya dengan Allah Ta'ala menciptakan alam, mereka nggak percaya ada Tuhan. Bagaimana mungkin orang udah mati, kemudian udah jadi tulang, nggak ada lagi daging, terus dihidupkan kembali, disusun kembali? Nah, padahal itu perkara yang mudah sekali bagi Allah Ta'ala, mudah sekali bagi Allah. Kita nggak ada apa-apa kemudian muncul. Ini sudah ada apa-apa, dikembalikan lagi, lebih mudah. Mana lebih mudah? Mengadakan sesuatu dari nol atau sesuatu yang sudah jadi hancur kemudian dikembalikan lagi? Ya, lebih mudah lah mengembalikan daripada memulai dari nol. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa. Dan setelah di Jordania itu baru ada di Jordania itu ada laut mati. Laut mati. Apa arti laut mati itu? Laut kenapa disebut laut mati, Ibu? Kenapa kita disebut laut mati? Ada makhluk hidup kan? Ya, mana nggak ada ikan hidup di situ di laut itu, Ibu? Ya, di laut itu nggak ada ikan yang bisa hidup, Ibu. Dan kalau Ibu berenang situ, Ibu mau loncat walaupun nggak pintar berenang, Ibu nggak akan tenggelam situ. Ya,
Kalau masih di wilayah lautan mati itu, kalau ibu loncat ke situ pun, di tengah-tengahnya pun nggak pintar berenang, mengambang ibu. Tetap mengambang. Makanya disebut laut mati. Nggak dalam-dalam. Ya, nggak tenggelam orang di situ. Ada yang ajaib di situ yang Allah letakkan sebagai bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Ada gravitasinya kan? Ya. Laut merah itu gimana cerita Ustaz? Kalau laut merah itu karena lautnya itu kedalamannya yang kedua nomor di dunia terdalam. Kalau laut hitam itu yang pertama kedalamnya di dunia. Laut paling dalam di dunia laut hitam. Gimana? Laut yang kedua terdalam di dunia laut merah. Cuma lautnya sama warnanya tetap biru. Ada merah namanya. Tidak. Cuma disebut istilahnya hitam dan merah. Gitu. Tapi ketika kita sampai situ kita cari warna merahnya enggak ada gitu. Jadi kalau laut mati itu Ustaz, biarpun dalam Enggak tenggelam ibu. Enggak tenggelam, mengambang ibu. Di mana Ustaz? Nah, itu di Jordania. Di Jordania. Nanti Bu, Januari pergi ya. ya. Ya yang mau libur akhir tahun, awal tahun, ayo gabung. Pakainya murah kali. Paketnya cuma 57 juta. Persiapan. Boleh naik Besar kredit. kali. Boleh Ya? naik kredit. Boleh. Jadi lah. Nanti capek nanti cicilnya itu. Dah, nanti yang terakhir baru ke Palestina. Ya, Palestina gitu. Sholatnya di Masjidil Aqsa. Tempat kiblat pertama umat Islam. Ya, sebelum kita sholat menghadap ke arah Ka'bah, kiblat kita sekarang ini, umat Islam itu selama 2 tahun lamanya itu sebelum diarahkan kiblatnya ke Ka'bah, 2 tahun lamanya umat Islam itu sholatnya ke arah Palestina. Tepatnya yaitu ke arah Masjidil Aqsa. Nah, jadi sholat di Masjidil Aqsa itu pahalanya 500 kali lipat sholat di Masjid Aceh gitu. Sholat di Aceh sekali sholat dapat pahala minimal 27 kali lipat kalau berjamaah. Kalau sholat sendiri di masjid minimal dapat 10 kali lipat. Tapi kalau sholat di Masjidil Aqsa di Palestina dapat pahala sekali sholat sama seperti 500 kali sholat kayak kita sholat di Aceh gitu. Kalau di Masjid Nabawi 1000, kalau di Masjidil Haram 100.000. Nah, kan Nabi bilang, enggak aku perintahkan, sangat dianjurkan. Aku sangat menganjurkan umatku itu yang punya kemampuan untuk ziarah dan sholat di 3 masjid. Masjid pertama Masjidil Haram, masjid kedua Masjidil Aqsa, masjid yang ketiga masjidku ini. Apa masjidku ini? Masjid Nabawi di kota Nabi. Jadi kalau sudah sholat di Masjidil Haram udah, Masjid Nabawi kurang 1, yaitu sholat di Masjidil Aqsa. Rata-rata orang haji dan umrah kurang 1, yaitu sholat di Masjidil Aqsa kurangnya. Kenapa? Ya karena sekarang kondisi di Masjidil Aqsa itu dalam kekuasaan orang-orang Israel. Jadi yang namanya Aisyah itu hati-hati ke sana. Yang namanya Fatimah hati-hati ke sana. Yang namanya Khadijah hati-hati ke sana. Di imigrasi dipersulit masuk. Untung nama saya Ivan. Karena nama Muhammad itu terkenal kalau orang Israel itu mujahidin, terkenal pejuang. Itu musuh. Itu musuh. Rame ya Muhammad ya. Ya, sini banyak nama cuknya. Cuknya ada yang nama-nama cuknya, ada yang nama Aceh apa lagi? Hah? Ampun. Yang enggak pakai Arab, Pak. Yang enggak pakai Arab gitu. Nama-nama Aceh yang enggak pakai Arab apa coba? Laila. Itu Laila Arab. Cuklem. Ya. Sudah. Wah, itu yang nama-nama Aceh asli Aceh tok-tok tuh lempang masuk. Tapi kalau ada Arab-Arabnya di imigrasi diperhatiin sama orang imigrasi itu, dipersusah gitu. Jadi nama saya nama Rusia. Ivan kan nama Rusia. Ya, jadi nggak curiga mereka.
Oh, saya nama India Ustaz Dewi. Dewi. Mudah masuk, kalau nama Dewi mudah masuk. Kalau Bidani semua sama. Insyaallah. Nama saya Ya? Iya, tapi kita kan nggak perlu nih, kita nggak perlu khawatir karena nama kita kan nama sesuai dengan nama yang dikehendaki oleh agama kita. Nama-nama Muslim itu kan lebih mudah masuk surga ya. Itu. Kalau saya lama nanti di akhirat dipanggil, karena nggak ada Muhammad, nggak ada Abdullah, ya? Iya, memang sesuai amalan. Tapi nama itu ada juga prioritasnya juga. Dia menurut abjad. Ada prioritasnya juga ada. Ya Ustaz ya. Ya, Bukan jadi abjad dunia, abjad Arab. nama yang paling baik kata Rasulullah Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Artinya Abdul di ujungnya Asmaul Husna. Abdul Malik, Abdul Ghaffar, ya kan? Abdul apa lagi? Pokoknya Abdul semua itu. Abdul Latif. Baru nama yang baik kedua adalah pakai Muhammad. Ya, Muhammad apa gitu. Nah, itu yang dipanggil paling cepat sama Allah Ta'ala untuk dihisab. Tapi kalau udah dihisab belum dijamin juga dia akan masuk surga. Cuma duluan dipanggil kan senang kita. Ya, walaupun nanti dihisab belum pasti masuk surga. Karena ditimbang dulu amalnya. Wah, kebanyakan dulu nih dosanya banyak nih. Tempang dulu, digoreng dulu, dibakar dulu, dan dikukus. Nah, kalau dulu ibu-ibu ya, yang tukang goreng ikan, tukang bakar ikan, tukang rebus ikan, tukang kukus ikan, nanti gilirannya ibu juga akan digoreng, dibakar, dikukus, ya, di sate juga. Itu gilirannya ada, pasti setiap orang itu punya giliran. Makanya kalau meninggal nggak sempat taubat, itu celaka kita. Meskipun juga masuk surga. Ya, orang Islam itu selama dia tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, maka dia masuk ke dalam surga. Ditanya sama sahabat dalam hadis riwayat Imam Bukhari, barang siapa orang itu meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik, tidak menyembah kepada selain Allah Ta'ala, maka pasti kata Nabi dia masuk surga. Ditanya salah sahabat, wa in zana wa in saraka ya Rasulullah, meskipun dia berzina ya Rasul, meskipun dia mencuri ya Rasul. Dijawab Nabi, wa in zana wa in saraka, meskipun dia berzina dan meskipun dia mencuri nggak taubat, dia tetap dimasukkan ke dalam surga. Maksudnya oleh Imam Bukhari itu hadis itu dijelaskan, maksudnya masuk surga tapi duluan masuk neraka. Ustaz, transit dulu, Ustaz. Ya, transit. Ya. Yang bunuh diri itu gimana? Masuk surga. Masuk surga. Orang bunuh diri itu kan dosa besar. Dan itu bukan dosa menyekutukan Allah. Ya, tapi kalau dia bunuh diri, tapi dia juga menyembah kepada selain Allah. Nah, dia datang istilahnya meminta ke dukun, atau dia pakai ilmu guna-guna, itu sudah masuk di dalam perbuatan syirik. Perbuatan syirik berarti meyakini ada yang bisa memberikan manfaat selain daripada Allah. Ada yang bisa memberikan mudarat selain daripada Allah. Bahwa meminta kepada selain Allah juga bisa mendatangkan keuntungan untuk si hamba. Maka itu termasuk perbuatan syirik. Nah, itu bahaya sekali. Bisa mengeluarkan kita dari keimanan. Kalau udah keluar dari keimanan, alamat kekal di dalam neraka. Itu berarti antara orang musyrik dengan orang kafir sama. Kafir tidak percaya Allah sebagai Tuhan. Ada Tuhan selain Allah, bukan Allah Tuhan. Orang musyrik percaya Allah sebagai Tuhan, tapi di samping Allah sebagai Tuhan, ada Tuhan lain juga yang boleh kita minta, yaitu selain Allah. Nah, maka ini jatuh dalam perbuatan syirik. Maka kalau dia meninggal dunia, nggak akan masuk surga, nggak akan pernah dikeluarkan dari neraka, akan kekal di dalam neraka. Jadi orang bunuh diri itu bagaimana? Orang bunuh diri itu kalau nanti ditanya sama Allah ketika bangkit, nanti kamu mau minta sama saya beriman, kenapa bunuh diri? Stres saya ya Allah. Ya. Stres, nggak tahu solusi bagaimana, ya udah loncat aja. Tapi masih selamat kemarin yang loncat di kapal laut ya, Sabang ya, berenang 7 jam. Jadi udah bunuh diri ibu kan, ternyata masih selamat juga.
Nah, jumpa di Pulau Nasi. Ketemu di Pulau Nasi, ternyata pintar berenang dia. Ibu-ibu, hidup masih. Alhamdulillah. Loncat dia dari atas kapal pergi ke Sabang tuh, dari Bandar ke Sabang, loncat. 7 jam dia berenang di laut, kuat dia ibu, luar biasa tuh, Masya Allah. Nah, kita apa masalah dia? Masalah ekonomi biasanya ya. Masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah ekonomi. Ya. Jadi akhirnya kan selamat ya, baru kapok dia nggak mau loncat lagi. Ternyata bernilai sekali kehidupan yang Allah kasih. Nah, jadi kalau nanti misal takdir dia mati meninggal, bagaimana hukumnya? Apakah dia masuk kelompok orang kafir? Enggak, dia bukan orang kafir, dia orang mukmin. Gitu. Cuma dosanya besar, masuk dalam dosa besar. Termasuk satu kelompok dengan orang yang durhaka kepada orang tua. Padahal dia sebelumnya Pak Ustaz beriman, sholatnya bagus, berjamaah selalu. Iya. Terus? Kemudian? Kemarin meninggal. Oh, masuk surga? Masuk surga juga. Tapi masuk neraka dulu. Belum. Ya. 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 Dia misalnya berobat ke dukun. Ah. Pakai musyrik itu. Itulah. Dia percaya juga, tapi percaya juga sama Allah. Ya, itulah bahayanya tuh. Karena kalau sudah main ke dukun itu bisa jatuh ke dalam perbuatan syirik. Kalau perbuatan syirik itu dosa nggak diampunkan sama Allah, bisa jadi nggak keluar dari neraka. Tapi dia sholat juga. Nah, itulah masalahnya tuh. Dia sholatnya maksudnya. Makanya kalau orang mukmin itu keyakinannya kan tauhid. Orang mukmin itu kan keyakinannya tauhid. Tauhid artinya nggak ada Tuhan kecuali Allah. Nggak ada tempat kita meminta dan memuja, hanya Allah. Hanya Allah tempat meminta dan memuja. Tapi kalau dia sudah datang ke dukun, minta bantuan dukun, ada keyakinan dalam hatinya dukun ini sama dengan Allah. Ada keyakinan dalam hatinya dukun ini sama dengan Allah. Allah juga bisa sembuhkan kita. Dukun ini juga bisa, gitu. Punya keyakinan seperti itu, bahaya, celaka nanti di akhirat. Bisa nggak keluar dari neraka ibu. Maka hati-hati kalau kita main ke dukun. Tapi dukun di Aceh 2, dukun berobat, ada dukun santet. Nah, ya, kalau dukun berobat gak ada masalah. Nggak masalah kalau dukun berobat. Herbal. Tapi kalau dukun santet ya nggak boleh. Dukun untuk menyihir orang, sihir orang ya. Ya. Ada juga dukun itu kan berobat, tapi arisan itu. Kayak belum pasti kayak. Ya. Iya, air aqua itu bisa dijadikan perantara sama seperti obat. Enggak lah. Ibu minum obat kan pakai obat bukan pakai Allah. Jimat boleh karena Nabi perang itu pakai pedang. Pedangnya ditulis ayat Al-Qur'an. Nabi perang itu pakai baju perang kan? Baju perang Nabi itu dari baja. Dari baja, ada yang dari tembaga. Itu ditulis ayat-ayat Al-Qur'an. Bahasa orang kita ini jimat. Jimat itu apa artinya? Jimat itu kalau kita mengartikan penangkal. Jimat itu penangkal ibu. Ya orang nggak paham. Ya orang nggak paham ya. Jadi kalau dibilang jimat itu syirik, Nabi yang pertama berbuat syirik. Kalau jimat itu syirik, Nabi yang pertama berbuat syirik. Kenapa? Karena Nabi itu, pedang Nabi itu ada ayat Al-Quran di situ. Pedang Nabi, kemudian pedang yang dikasih Nabi sama Sayyidina Ali, Zulfikar, itu ada ayat Al-Quran. Itu jimat tuh ayat Al-Quran tuh. Iya, Quran ini lain jimat Ustaz. Ini kan apa namanya kemenyannya? Iya, jangan pakai. Itu dong orang bilang kayak gitu. Tapi kalau yang Apa isi dalamnya Allah saya bilang boleh. Kemudian, apa itu Ustaz? contoh tulisan ayat-ayat Al-Quran yang ditempel di dinding pintu rumah supaya anti maling. Jangan kemasukan maling, jangan kebakaran, ditempel di dinding. Kita bilang itu apa namanya ibu? Jimat. Kenapa? Tidak boleh jimat. Itu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu ditempel di dinding. Datang Wahabi,
Haram. Kenapa haram? Ayat Al-Quran itu dibaca, dihafal, diamalkan, bukan tempel di dinding. Saya jawab, kalau begitu Al-Quran itu nggak usah ditulis lagi dalam kitab. Karena rame orang itu nggak baca Al-Quran sekarang. Kalau itu juga dikatakan jimat, maka Al-Quran yang kita nggak pernah baca, nggak pernah kita sentuh, itu juga jimat. Alasannya apa? Al-Quran itu dibaca, difahami, diamalkan, ya kan? Jangan ditempel di dinding. Berapa banyak umat Islam ada Al-Quran di rumah tapi nggak pernah dibaca, diamalkan? Banyak. Berarti semuanya itu adalah jimat. Cara berpikir kok dangkal sekali cara berpikir. Mengatakan jimat itu sesat gitu. Jimat itu tidak sesat selama sesuai dengan akidah. Jimat itu tidak sesat selama sesuai dengan tuntunan syariat. Mengerti Ibu ya? Nah, contoh, Ibu baca Al-Fatihah dan Ibu tulis Al-Fatihah. Ada beda nggak? Ibu pintar nulis bahasa Arab nggak? Pasti bisa lah, orang Aceh bisa. Mana nggak bisa orang Aceh? Ibu semua pasti bisa tulis Al-Fatihah di kertas kan? Bisa baca dan bisa tulis namanya. Apa bedanya Ibu baca Al-Quran di dalam kitab dengan Ibu tulis pakai tangan sendiri di kertas? Al-Fatihah Ibu tulis sendiri. Apa bedanya Ibu? Bedanya lebih besar pahala menulis daripada membaca Ibu. Karena setiap menulis pasti membaca. Gitu. Kalau orang membaca belum tentu menulis. Nah, yang kedua bedanya menulis itu kekal. Selama tulisan masih ada, pahala masih ada. Tapi kalau membaca, pahalanya dapat cuma ketika saat kita membaca gitu. Coba maka Ibu coba susun Al-Quran sendiri. Bapak Ibu, kenapa ketawa? Semampu kita. Ibu masih umur sekarang ini masih punya kesempatan mengarang Al-Quran sendiri. Masih punya kesempatan nggak Ibu-Ibu? Cuma waktu nggak ada sempat-sempatnya ya. Karena udah habis kerja Ibu-Ibu biasanya tidur capek. Kapan kita tulis surat Al-Quran, Ustaz? Ngapain kita tulis Al-Quran lagi sekarang? Ustaz, orang sekarang udah cetak Al-Quran pakai mesin. Ustaz, suruh kami nulis pakai tangan. Ketawa kita. Bukan itu masalahnya, pahala mau nggak? Kalau ingin pahala banyak, jangan cuma baca, tulis gitu. Maka kita punya kenang-kenangan. Meskipun nggak sempurna, bentuk tulisan kita kayak anak kecil gitu. Tulisan kita kurang cantik gitu. Tapi ada pusaka nanti nampak dikasih tahu sama anaknya, mama saya ada tulis Al-Quran, ada pusaka kami ditinggalkan sebelum meninggal. Dia bilang pula nanti jimat kan? Ya, iya. Ternyata mama saya tuh ngaji dia sampai surat Al-An'am itu setiap habis ngaji satu lembar tuh ditulis di buku. Habis ngaji tulis lagi di buku. Habis ngaji itu sampai ada 10 tahun dia nulis, dapat dia sampai surat Al-An'am. Surat Al-An'am ini juz berapa Ibu? Juz 6 dia nulis Al-Quran. Ya? Nah, jadi Ibu tuh menulis Al-Quran itu hampir udah seperempat ya. Udah seperempat. Nanti anak-anak pas dapat, mama saya nulis Al-Quran, Masya Allah. Nah, jadi dia suka baca tuh peninggalan ibunya, peninggalan mamanya sendiri, dibacanya sendiri. Saya kalau baca Al-Quran lebih suka tulisan mama saya, walaupun nggak kurang bagus dibandingkan cetakan pabrik. Tapi saya kalau baca Al-Quran punya tulisan mama saya sendiri tuh rasanya kayak langsung komunikasi dengan Allah, itu terasa langsung rasanya gitu. Karena mama saya langsung yang tulis. Nah, pahala besar mengalir gak sama orang tua yang nulis? Mengalir. Nah, kita udah meninggal tapi kok pahalanya sampai ke saya ya? Baca di anak, kalau nggak dibaca Pak Ustaz? Kalau nggak dibaca tulisan itu masih ada dapat pahala. Nggak dibaca tetap tulisan itu tetap membawa pahala kepada orang yang menulis gitu. Jadi besar pahala menulis daripada membaca Ibu. Jadi ibu-ibu bukan berarti nggak bisa menulis, bisa. Cuma merasa nggak ada yang nyuruh selama ini kan? Tidak ada yang suruh kan? Ibu, ada yang suruh nggak selama ini? Nggak. Nah, mulai nanti malam
Dah, mulai dari Al-Fatihah saja ya. Beli satu buku di toko buku, beli satu buku tebal. Mulailah ibu setelah membaca Al-Quran menulis Al-Quran. Ya. Satu ayat sehari. Ya. Masa satu ayat cuma? Kalau satu ayat satu hari cuma Bismillahirrahmanirrahim, udah satu ayat. Ya, kembalikan kemampuan menulis kita yang pernah kita pelajari ketika kita masih kecil dulu. Niat. Nggak apa-apa, nggak bagus. Allah nggak melihat bagus nggak bagus, tapi perjuangannya ibu-ibu ya. Nanti waktu meninggal dunia ada yang dititipin sama anak. Ini karya ibu ya, jangan ketawain tulisannya jelek. Tapi ini usaha ibu, pingin menulis Al-Quran dengan tangan sendiri, menurut kemampuan sendiri, dan pahalanya itu sangat besar ibu. Nah, yang salah kalau jimatnya itu berisi permohonan kepada selain Allah. Karena tukang sihir itu juga pakai ayat Al-Quran ibu. Tapi mintanya kepada jin, mintanya kepada setan, mintanya kepada iblis, mintanya kepada roh-roh gentayangan. Nah, kalau sudah menggunakan ayat Al-Quran, baca dia ayat Al-Kursi, dia baca surat Yasin, dia baca surat Al-Kahfi, dia baca surat Ar-Rahman, dia baca surat Al-Baqarah. Tapi ketika meminta bukan kepada Allah, dia minta kepada siapa? Wahai penghuni Gunung Selawah. Kalau baca ayat Al-Quran tapi melakebah penghuni Gunung Selawah. Wahai penghuni gunung, atau wahai penghuni jembatan Buhang. Penghuni jembatan Buhang ada. Nah, penghuninya ya banyaklah roh-roh gentayangan situ kan. Ya, makhluk-makhluk halus. Setan lah situ, berarti jin kafir, iblis. Dia minta kepada selain Allah, Allah kabulkan untuk menjatuhkan dia ke dalam kehinaan. Karena Allah udah tuntun nih yang baik, minta sama saya, jangan minta selain kepadaku. Dia minta kepada selainku, aku kasih, nanti azabnya kamu rasa sendiri gitu. Jadi Allah kasih itu bukan untuk karena sayang, tapi Allah kasih supaya dia ditimpakan kehinaan nanti di akhirat. Maka itu jimat yang macam itulah yang diharamkan dalam Islam gitu. Tapi menulis ayat Al-Quran untuk pagar tubuh, menulis ayat Al-Quran untuk benteng tubuh, menulis Al-Quran untuk menjauhkan kita dari guna-guna, menulis Al-Quran itu untuk pelaris misalkan di kedai kita, menulis Al-Quran itu taruh nanti di ruang kantor supaya kalau ada yang kirim guna-guna supaya jabatan saya turun ya. Nah, ditangkal sama bacaan ayat Al-Quran yang saya tulis ini, itu semuanya hukumnya boleh ibu-ibu. Bahkan berpahala, karena pahalanya dari yaitu unsur kita menulis. Atau kalau kita tidak menulis, membacanya juga mendapatkan pahala gitu. Nah, itu kalau simbol-simbol yang dibuat kemudian dijadikan sebagai penangkal kita daripada setan, kiriman guna-guna, maka hukumnya dalam Islam boleh. Karena itu tujuannya adalah meminta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah melalui tulisan-tulisan penggalan, potongan-potongan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi kalau menggunakan selain ayat suci Al-Quran, misalkan pakai bahasa Aceh, kita harus tahu artinya apa. Kalau menggunakan doa-doa ditulis jadi jimat, tapi kita tahu artinya itu minta kepada selain Allah, itulah sudah masuk dalam jimat yang yang dikatakan masuk dalam kelompok yaitu sesat. Kenapa sesat? Karena ada meminta bukan kepada Allah. Ada keyakinan mengarahkan kita tergelincir daripada tauhid sehingga menyekutukan Allah. Ini yang tidak boleh, Ibu. Ini yang hukumnya haram. Jadi jimat yang boleh ada, jimat yang tidak boleh juga ada. Jadi tidak bisa kita mengumumkan secara mutlak hukum jimat itu hukumnya haram. Jadi jimat yang haram bila ada mengatakan permohonan di dalam jimat tersebut keyakinannya meminta kepada selain Allah. Tapi kalau meminta hanya kepada Allah Ta'ala, baik menggunakan kalimat atau ayat
Al-Quran ataupun selain itu menggunakan doa-doa menggunakan bahasa Aceh, bahasa Jawa, bahasa Gayo, bahasa Padang, ditulis dalam secari kertas kemudian dijadikan sebagai jimat, tapi permohonannya tujuannya artinya adalah untuk meminta pertolongan kepada Allah, maka hukumnya boleh gitu. Yang tidak boleh menyekutukan Allah. Baik jimat atau bukan jimat, kalau meminta kepada selain Allah itu namanya syirik. Ya, maka patokannya jelas Ibu ya. Patokannya apa? Syirik tidak syirik atau tauhid. Kalau jimat itu mengandung unsur syirik, jimatnya haram. Kalau jimat itu justru mengandung unsur tauhid, maka jimatnya itu halal. Contoh jimat yang halal, Nabi pakai pedang. Di pedangnya ditulis ayat Al-Quran. Nabi pakai baju perang. Baju perang Nabi itu dikhat, ditulis dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Penuh ayat Al-Quran. Nabi pakai topeng kepala tuh dari baja. Kan Nabi perang tuh pakai topeng kepala tuh dari baja tuh kan. Itu topeng bajanya dikhat, ada tulisan Allah, ada tulisan Rasulullah, ada ayat Al-Quran, penggalan-penggalan itu dikhat, dihias tulisan dengan ayat Al-Quran. Bagi orang yang zaman sekarang ketika mereka perang, seperti kasus perang di Ambon, orang Kristen menyerang orang Islam, orang-orang mujahidin semuanya itu pakai jimat Ibu. Orang-orang mujahidin, laskar jihad itu yang perang dengan orang Kristen di Ambon, di Maluku itu Ibu, mereka pakai jihad, mereka pakai jimat. Mujahidin itu pakai jimat. Jimatnya apa Ibu? Mereka mandi dulu. Mandi tobat disebut mandi kebal. Mandi kebal itu sebenarnya mandi tobat. Orang belum mau pergi perang itu tobat dulu Ibu. Maka sunnah mandi Mau tobat sunnah mandi tobat. Bukan berarti kalau nggak mandi nggak tobat, bukan. Cuma lebih baik mandinya mandi tobat. Dirajah oleh orang yang ahli kebal. Dirajah, dibacakan doa airnya. Mandi dia dengan itu. Niatnya tidak akan berbuat maksiat, tidak akan melakukan hal yang dilarang oleh Allah, dan akan memegang teguh perintah-perintah Allah untuk dilakukan. Kalau dia bergeser, tembus panah itu ke badannya. Kalau dia bergeser keyakinannya, tembus panah itu ke dadanya. Makanya orang kafir itu yang dikasih maju di depan perempuan. Karena kenapa? Tahu mereka orang Islam kalau lihat perempuan bernafsu. Kalau udah bernafsu, hilang tauhidnya. Kalau hilang tauhidnya, hilang kebal. Gitu. Orang Islam kalau mau perang itu, kita siram dengan darah babi, darah anjing. Kenapa? Kalau kena darah babi, bernajis badan dia. Hilang kebalnya orang Islam tuh. Nggak suci lagi kan? Gitu. Nah, jadi mereka berpikir seperti itu. Sementara kita berpikir, bagaimana jangan bikin maksiat gitu. Karena kalau kita sudah berbuat maksiat, rasa takut kita itu muncul. Tapi kalau orang nggak buat maksiat, keberanian dia itu makin berani, dia makin muncul keberaniannya. Nggak takut mati sudah, gitu. Tapi kalau sudah dirajah, udah dibacain doa, diminta pertolongan kepada Allah, biasanya dipanah pun nggak tembus ibu-ibu. Nah, ditembak juga tidak tembus kebal peluru. Jadi kenapa? Karena ada minta tolong kepada Allah Ta'ala. Nah di badan mereka itu, mereka pakai baju. Di baju itu ditulis ayat-ayat Al-Quran Ibu. Ada apa namanya? Ada kalau polisi itu pakai apa itu? Baju anti peluru? Rompi. Kalau polisi, apalagi polisi jihandak itu yang petugas penjinak bom, ya. Kalau ketemu bom kan kita telepon polisi, nggak semua polisi bisa menjinakkan tuh. Yang khusus dilatih untuk menjinakkan bom, mereka yang bertugas jihanda, tim jihanda itu yang bertugas. Nah mereka datang walaupun mereka ahli dalam menjinakkan bom, mereka juga jaga-jaga. Apa jaga-jaganya? Pakai rompi gitu, atau pakai baju kayak pakaian orang keluar angkasa tuh, sehingga serpihan bom itu tidak langsung kena. Padahal mereka juga sudah pakar dalam menjinakkan bom, tapi mereka pakai pelindung. Jimat itu kalau kita. Tapi kalau bagi orang yang mujahidin yang ada di Ambon kemarin itu, mereka pakai baju rompi. Dalam rompi itu ditulis ayat-ayat Al-Quran semuanya. Dengan niat, dengan keberkahan ayat Al-Quran, Allah Ta'ala ini bisa menjauhkan dari bahaya, termasuk tidak tembus
benda-benda tajam. Gitu ibu-ibu. Maka jimat-jimat yang kembalinya keyakinannya hanya kepada Allah yang bisa memberikan pertolongan, jimat-jimat ini hukumnya boleh, bukan jimat yang mengandung unsur kesyirikan gitu. Jadi kalau andai kata ada mengatakan jimat, bisa dijelaskan ibu ya? Udah bisa dipahami kan? Ya. Nah, gitu. Nah, obat kita itu jimat kita. Obat kita minum. Ibu sakit perut pergi ke dokter, minum obat. Ini jimat saya. Hilang sakit perut karena minum obat. Syirik. Kenapa syirik? Karena meyakini obat yang menghilangkan sakit perut. Karena sebenarnya yang menghilangkan sakit perut itu Allah. Obat ini hanya perantara untuk menyembuhkan penyakit kita. Karena tidak semua orang minum obat ini juga sembuh. Yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah. Berarti kembali lagi ke situ. Keyakinannya bagaimana? Yang diajarkan oleh gurunya bagaimana? Kalau gurunya menyesatkan, maka jimatnya sesat. Gitu. Kalau gurunya tidak menyesatkan, justru mengajarkan tauhid, maka jimat yang orang yang menggunakan jimat itu juga hukumnya itu bertauhid, dia tetap kepada Allah. Keyakinannya tetap kepada Allah Ta'ala. Adapun jimat yang dipakai hanyalah pertolongan melalui alat saja. Itu disebut dengan namanya wasilah perantara. Gitu ibu ya. Maka hukum perantara tergantung menurut tujuan. Ibu, mikrofon ini boleh nggak dipakai? Boleh nggak mikrofon dipakai? Tapi kalau menurut saya nggak boleh. Kenapa? Kalau dipakai untuk hal yang tidak baik, Pak Ustaz. hal yang tidak baik, menjerit-jerit. Tapi kalau hari ini kan yang baik. Ya. Atau misalkan dia menyanyi, ya. Dia menyanyi kemudian membuat orang lupa kepada Allah Ta'ala, berarti menggunakan mikrofon ini hukumnya haram. Tergantung tujuan. Alat itu tergantung tujuan. Dah. Ustaz, misalnya karaoke sendiri refreshing, Ustaz? Refreshing apa-apa, tapi jangan ganggu orang ibu. Kalau kuping orang merasa terganggu juga kan terganggu juga orang. Akhirnya menyusahkan orang gara-gara kita yang senang orang yang kita yang senang orang yang susah gitu. Ya. Kalau bikin karaoke boleh, bikin ruang kedap suara ibu. Ya, bikin dindingnya lebih tebal, dinding rumahnya dibikin lebih tebal, gitu. Mau ibu teriak-teriak di dalam kamar, kada apa-apa. Ustaz, misalnya ini Pak Ustaz kan? Ya. Kita kan ada satu acara, kita taruh dalam masjid ataupun musola. Niat pertamanya memang baik, maksudnya merembuklah sesuatu. Tapi tiba-tiba setelah hasilnya itu memuaskan lagi tuh, menyenangkan. Tiba-tiba lompat-lompat dalam masjid itu dalam musola itu. Kayak mana hukumnya Pak Ustaz? Kenapa lompat-lompat ibu? Karena saking gembiranya. Saking gembira, ekspresi kegembiraan orang itu kan? Berarti kalau dalam lompat itu kan udah takabur Pak Ustaz, udah melebihi kan? Enggak juga. Ekspresi kegembiraan setiap orang itu beda-beda. Ada orang yang cukup ketawa, ada orang yang cukup diam, ada orang yang saking senangnya meloncat. Ya, Saya itu ibu kan, pas waktu saya baca pengumuman di Al-Azhar, saya lulus ujian dan saya boleh pulang ke kampung. Saya tuh loncat ibu. Ya, loncat saya. Saya baca papan pengumuman tuh meloncat saya. Saking gembiranya. Itu kan maksudnya di masjid Pak Ustaz kan? Ini maksudnya kayak mana hukumnya kalau di masjid atau musola gitu? Selama tidak melecehkan masjid nggak apa-apa. Selama tidak menurunkan derajat masjid. Jadi masjid itu ada tempat untuk kita ibadah kepada Allah. Nah, kalau loncat-loncatnya itu menurut pandangan masyarakat secara umum, bukan pribadi kita ya. Ya, secara umum tingkah kita itu wajar atau tidak wajar. Kalau masyarakat menganggap wajar, nggak apa-apa. Tapi kalau masyarakat menganggapnya kakonlehnya, berarti itu udah masuk di dalam menghina kemuliaan masjid, gitu. Ya, jadi kalau berlebihan boleh, tetapi kita melihat tempat layak atau tidak kita melakukan hal itu di tempat tersebut, gitu ibu. Ya, jadi kembali lagi kepada menurut lazim yang ada di kampung. Menurut kebiasaan yang ada di kampung tuh bagaimana tuh, normal nggak? Kalau nggak normal jangan lagi dibuat. Sekali boleh ya untuk pelajaran. Kalau ada orang yang menyinggung kita,
jangan cepat marah, introspeksi. Kita nanya juga, betul nggak yang kita buat kemarin tuh ya? Memang betul kita gembira, tapi orang menilai kok salah ya. Coba lihat lagi, bagaimana kebiasaan di kampung itu normal apa enggak kayak gitu. Ya. Nah, kemudian walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman bil akhirah, dengan negeri akhirat, yu'minuna bihi, mereka percaya dengan Al-Qur'an. Wa hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka senantiasa menjaga yaitu salat mereka. Kenapa? Khaufan min iqabiha, takut daripada siksaannya Allah Ta'ala. Dan waman azlamu, dan siapakah orang yang paling zalim melebihi daripada orang iftara 'alallahi kadziba, yang menuduh kepada Allah Ta'ala yaitu dengan kedustaan. Menuduh kepada Allah Ta'ala dengan kedustaan dengan apa? Dengan mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi padahal dia bukan nabi, atau tidak mengakui kenabian nabi. Pertama mengaku nabi, yang kedua tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Dia nggak percaya kepada Nabi Muhammad, dia bahkan mengaku nabi, atau percaya kepada Nabi Muhammad dan dia juga mengaku dirinya sebagai nabi. Ada nabi sesudah Nabi Muhammad, padahal Nabi udah bilang nggak ada nabi sesudah aku. Ataukah dia berkata, uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un, aku telah diturunkan wahyu padahal Allah tidak pernah menurunkan wahyu kepadanya. Sesudah Nabi Muhammad gak ada lagi wahyu, tapi dia ngaku dia menerima wahyu. Maka orang tersebut termasuk orang yang paling zalim kedustaannya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia mengaku sebagai nabi. Ya, ini contoh ayat ini ayat turun kepada Musailamah Al-Kadzab. Siapa Musailamah Al-Kadzab? Musailamah Al-Kadzab adalah salah seorang nabi palsu pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi palsu, meninggal Nabi Muhammad, Abu Bakar naik jadi khalifah, muncul satu orang yang mengaku dia sebagai nabi. Siapa namanya? Musailamah. Namanya Musailamah, ditambah gelar oleh orang-orang Islam Al-Kadzab, pendusta yang sangat luar biasa dustanya. Jadi kalau kadzib, pembohong. Kalau kadzab bukan cuma pembohong, super pembohong. Super pembohong, pembohong super. Ini disebut dengan kadzab. Maka ditambah namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah sang pendusta, gitu. Wa man qala sa'unzila mithla ma anzalallah, dan orang yang berkata akan turun kepadaku apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang turun kepada Nabi Muhammad juga akan turun kepadaku, kata si nabi-nabi pembohong ini, nabi pendusta ini. Walau tara, maka Allah katakan ya kepada Muhammad, walau tara, andai kata engkau lihat nanti ya Muhammad, idz zalimuna, ketika orang-orang yang zalim seperti mereka itu, fi hamazatil mauti, dalam kondisi sakratul maut, wal malaikatu basitu aidihim, sedangkan malaikat memanjangkan tangan mereka. Maksudnya memanjangkan tangan mereka artinya apa? Memukul mereka saat sakratul maut. Mereka sedang juga diazab oleh malaikat. Yaquluna lahum ta'nifan, mereka orang-orang pendusta itu berkata, mereka menjerit saking takutnya, memohon ampun kepada malaikat yang menyiksa saat sakratul maut. Tetapi apa kata malaikat maut? Permohonan mereka itu tidak digubris, tidak dilayani. Tapi mereka malaikat maut pencabut nyawa justru mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan kalian nyawa kalian itu, cepat kalian keluar nyawa kalian itu kepada kami, agar kami akan genggam nyawa kami. Pada hari itu nanti akan kami azab
Ya, akibat tingkah laku kalian mengatakan dusta yang sangat besar kepada Allah Ta'ala tentang akan turun wahyu kepada mereka sesudah Nabi Muhammad. Jadi orang-orang zaman sekarang tidak mengerti ibu-ibu yang ngaku-ngaku Nabi itu dianggapnya itu biasa. Yang ngaku-ngaku Nabi itu menganggap bahwa azabnya biasa. Padahal azab mereka itu melampaui azab dosa-dosa orang-orang yang berdosa yang lain. Dosa mengaku Nabi itu besar sekali azabnya nanti di dalam neraka ibu. Luar biasa azabnya akan diterima karena mereka termasuk orang yang paling zalim, mendustakan Allah Ta'ala. Tujzauna adzabal hun, akan diazab, dibalas dengan azab al-hun yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi, sebab apa yang kalian katakan kepada Allah Ta'ala, yaitu ucapan-ucapan pengakuan tentang diri kalian sebagai nabi, pengakuan bahwa kalian juga mendapatkan wahyu seperti wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua itu adalah tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian yaitu menyombongkan diri, tidak mau beriman dengan ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala perintahkan kalian beriman, kalian justru angkuh, tidak mau membenarkan dan beriman dengan wahyu Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat mereka itu nanti mati dan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari kubur-kubur mereka, laqad jitumuna furada, kalian akan datang kepadaku yaitu sendiri-sendiri. Orang-orang yang sombong, yang mengaku-ngaku dirinya turun wahyu, yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad, akan bangkit mereka dalam keadaan sendiri mereka menghadap kepada Allah Ta'ala, jauh dari keluarganya, tidak memiliki harta, dan tidak ada anak-anak yang menyertai mereka. Kama khalaqnakum awwala marrah, sama persis seperti mereka kami ciptakan pertama sekali, yaitu kondisinya masih dalam keadaan lemah, lahir dari kandungan ibu, yaitu dalam keadaan sendirian, tidak punya pakaian, tidak punya anak, tidak punya harta, tidak punya bantuan apa-apa, lemah sendiri. Begitulah khufatan uratan ghurlan, yaitu telanjang, tidak ada pakaian, tidak ada celana, tidak ada baju, tidak ada sendal, dan dalam keadaan lemah, sangat butuh pertolongan orang lain. Karena bayi kan tidak bisa berbuat apa-apa ibu ya. Bayi itu ketika lahir itu dalam keadaan sangat butuh bantuan manusia yang lain. Butuh ibunya, butuh dokternya, ya bidannya, butuh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bayi begitu juga kita nanti ketika bangkit dari kubur, nggak punya apa-apa, datang kepada Allah Ta'ala lemah. Nggak ada yang bantu, nggak ada yang kita andalkan, lemah. Sama seperti kita datang, waktu kita pertama datang ke bumi ini dalam keadaan masih menjadi bayi. Jadi itu balasan bagi mereka orang-orang yang mendustakan Allah dengan mengaku-ngaku sebagai nabi. Wa taraktum ma khawwalnakum, dan kalian tinggalkan apa-apa yang kami berikan kepada kalian. Kalian akan tinggalkan semua apa yang kami telah kasih kepada kalian. Apa yang Allah kasih, yaitu harta-harta yang ada, yang engkau miliki hingga engkau meninggal dunia, itu kalian akan tinggalkan semuanya. Kalian datang tanpa membawa satu buah pun harta yang telah kalian usahakan. Di belakang kalian akan tinggalkan dunia kalian tanpa mampu kalian membawanya kembali ke dalam akhirat. Jadi apa yang kita banggakan, yang kita anggap kita mampu, kita kuasa, kita punya kekuatan dengan harta yang kita miliki, semua tidak bisa kita bawa ketika bangkit dari kubur untuk menghadap kepada Allah, untuk kita sombongkan kepada Allah, karena semuanya tertinggal di dunia ini. Dan dikatakan kepada mereka sebagai bentuk taubih. Apa itu taubih? Sebagai bentuk penghinaan Allah kepada mereka. Ma tara ma'akum syufa'akum, apa pendapatmu dengan penolong-penolong kalian? Yaitu
berhala yang kalian sembah, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain daripada diriku, kata Allah Ta'ala. Apa pendapat kalian ketika mereka bangkit dari kubur, ketika hendak disidang di padang mahsyar? Alladzina za'amtum annahum fikum. Kalian menyangka bahwa berhala-berhala kalian menyangka bahwa Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah selain ini punya hak dalam kalian sembah sebagai suraka, sebagai sekutu-sekutu bagiku, Allah Ta'ala. Laqad taqatta'a bainakum. Sungguh putuslah hubungan kalian dengan mereka saat ini. Maka orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang penyembah selain Allah Ta'ala, mereka putus hubungan dengan semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah daripada Allah Ta'ala, selain daripada Allah Ta'ala. Gak ada lagi mereka mendapatkan bantuan pertolongan daripada Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Wa dhalla ankum ma kuntum taz'amun. Dan tersesatlah kalian dengan apa yang kalian yakini selama kalian berada di dunia, meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah. Bahwa Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah Ta'ala itu yang kalian yakini mampu memberikan pertolongan kepada kalian, semuanya ternyata sesat, tidak mampu menolong kalian. Innallaha falikul habbi wan nawa. Wallahu a'lam bissawab. Allah Ta'ala adalah yang membelah ataupun menumbuhkan biji dan tanaman. Allah Ta'ala yang membelah dan menumbuhkan biji menjadi tanaman. Itu ibarat. Begitulah perumpamaan yukhrijul hayya minal mayyiti. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yang mati mana, Ibu? Biji. Keluar dari biji yang mati itu apa, Ibu? Hidup. Apa yang hidup? Tunasnya. Tumbuh. Keluar dari yang mati. Yukhrijul hayya. Ya, keluar dari yang mati. Benda hidup. Nah, Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya, yang mati bijinya, yang hidup tunasnya. Ya, Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Nah, begitu juga manusia. Allah keluarkan manusia dari yang hidup, Allah keluarkan dari yang mati. Manusia berasal dari benda apa? Sperma, air mani, benda mati. Muncul kemudian dari situ, dari sperma, air mani, benda mati itu muncul benda hidup. Gitu juga telur ayam. Telur kan benda mati, Bu. Ya? Telur kan benda mati, Bu. Dari telur benda mati Allah munculkan benda hidup, jadi anak ayam. Maka wa mukhrijul mayyita minal hayyi. Allah juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Mana yang mati Allah keluarkan dari hidup? Air mani keluar dari manusia laki-laki. Baidoh ini kalau perempuan apa namanya itu, Bu? Ovum ya. Kalau ilmu biologinya ya. Sel telur. Ya. Sel telur itu dari mana? Sel telur itu mati. Dari mana munculnya sel telur itu? Dari perempuan. Perempuan itu hidup. Dari mati, keluar dari mati itu benda mati Allah keluarkan daripada benda hidup. Sperma mati Allah keluarkan dari laki-laki. Kemudian indung telur ataupun ovum itu Allah keluarkan daripada perempuan. Ovum tadi itu benda mati Allah keluarkan dari benda hidup manusia. Dzalikallahu fa anna tufakun. Demikianlah Allah Ta'ala mampu menumbuhkan dari biji mati, benda yang mati keluar tunas yang tumbuh hidup. Allah keluarkan dari manusia yang hidup benda mati ataupun benda mati, air mani Allah keluarkan dari manusia yang hidup. Kemampuan itu adalah kemampuan Allah Ta'ala.
fa anna tufakun. Bagaimana kalian masih bisa berpaling daripada keimanan kepada Allah Ta'ala, sementara petunjuk tentang kekuasaan Allah Ta'ala itu sudah nyata diperlihatkan oleh Allah, dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ada yang dokter sini coba teliti. Apa yang disebutkan di dalam ayat yang barusan kita baca, Al-An'am 95. Coba bawa ke dokter. Kemudian tantang dokter, buktikan dokter ini salah. Coba. Datang ke dokter, datang ke fakultas kedokteran Unsiah, datangi dokternya, tantang dokternya. Tapi kalau dokter di sini biasanya orang mukmin karena orang Islam situ yang ngajar, dosennya orang Islam. Tapi kalau nanti ibu datang misalkan ke fakultas kedokteran, dokternya situ, dosennya situ orang Kristen, tantang coba, buktikan Al-Quran kami ini salah. Yang dibilang Al-Quran ini begini-begini. Anatomi munculnya manusia, munculnya kehidupan itu dari seperti ini, prosesnya ini disebutkan Al-Quran ini. Coba dibantah, Al-Quran ini salah apa betul? Kalau dibilang betul Al-Quran, ya berarti Al-Quran gak salah. Al-Quran ini turun kapan ibu? 1400 tahun yang lalu. Kita 1445 tahun yang lalu. Sains baru membuktikan zaman sekarang di era modern. Padahal Nabi dulu gak punya mikroskop, teleskop, apalagi yang kop-kop. Ya? Kan alatnya canggih-canggih kedokteran sekarang ibu kan untuk meneliti ya. Dan itu baru terbongkar rahasia-rahasia anatomi tubuh, anatomi tanaman, anatomi hewan semuanya baru dibongkar karena makin canggih alat-alat kedokteran zaman sekarang. Gitu. Dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran yang turun kepada Nabi yang gak bisa baca. Dari mana ilmu Nabi Muhammad? Kapan ilmu Nabi Muhammad belajar sains? Kapan Nabi Muhammad belajar ilmu kedokteran? Kapan Nabi Muhammad belajar ilmu tentang tanaman-tanaman itu sumbernya begini, kemudian muncul ini segala macam, bertumbuh dari benda mati, kemudian terbelah, kemudian jadi tanaman. Kapan Nabi Muhammad belajar? Sama siapa Nabi Muhammad belajar sementara dia tinggal di padang pasir sana di Mekah yang gak rame? Pada 1445 tahun yang lalu itu gak seperti sekarang ini. Dulu itu padang pasir tandus, gak ada orang yang datang ke situ, orang kampung semuanya. Yang tujuannya cuma dagang saja, habis itu pulang makan tidur, habis itu gak ada yang lain. Tapi kok dapat ilmu Nabi dan Al-Quran, kok bisa turun dalam genggaman Nabi Muhammad ada Al-Quran itu? Kalau ada orang mengatakan Nabi yang karang, nggak mungkin Nabi karang. Karena kenapa? Nabi era jahiliyah itu 1400 tahun itu nggak ada sains itu, nggak ada ilmu tentang ilmu anatomi tubuh, ilmu bagaimana tumbuhan itu muncul, nggak ada masa itu, nggak ada pelajarannya. Tapi kok Nabi sudah tahu ya? Itulah membuktikan bahwa yang disampaikan Nabi ini bukan dari Nabi. Yang datang dari Nabi, yang disampaikan Nabi datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan ilmu modern. Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan. Bahkan semakin digali ilmu modern, dicari kesalahannya dalam Al-Quran, ternyata yang didapati kesamaan semuanya, bukan pertentangan. Baru-baru ini ditemukan ternyata di luar angkasa ada planet berbentuk mawar. Mawarnya mawar merah, ibu. Ibu nggak pernah bayangkan karena nggak pernah lihat di luar angkasa. Ternyata astronom menemukan, ahli astronom luar negeri itu menemukan ternyata ada satu bentuk planet atau ada satu bentuk bintang-bintang yang berbentuk macam mawar dan warnanya merah. Ketika didapat bacaan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran, ternyata di luar angkasa itu ada bentuk planet, ada bentuk gugusan bintang bentuknya mirip dengan bentuk ros, mawar, dan warnanya merah, persis disebut dalam Al-Quran. Nanti lihat aja di YouTube, ibu lihat di YouTube, ibu klik nanti di YouTube, di share, ditulis di situ penampakan bentuk gugusan bintang atau planet berwarna merah seperti mawar. Ada tulisan ayat Al-Quran muncul di situ, betul dalam Al-Quran.
Kapan Nabi lihat itu di luar angkasa Ibu? Kapan Nabi naik jalan-jalan ke luar angkasa Ibu? Paling kan Isra Mi'raj tuh kan. Nah, tapi bisa menjelaskan secara detail ternyata ada susunan bentuk gugusan bintang tata surya di sana itu mirip dengan mawar merah. Itu sudah disebutkan Allah. Itu untuk membuktikan ke orang-orang zaman sekarang yang mampu menembus luar angkasa, Al-Quran ini betul datangnya dari Allah Ta'ala. Nah, kemudian yaitu Laut Merah. Tentang Nabi Musa tenggelam, tidak tenggelam, terbelah, terbukti juga Laut Merah. Dan Al-Quran juga disebutkan. Kemudian tentang pertemuan antara dua air yang berbeda warna di tengah-tengah lautan juga disebutkan juga dalam Al-Quran. Ditemukan juga faktanya di alam ini dan sesuai dengan Al-Quran semuanya. Jadi Al-Quran ini informasi dari Allah yang menciptakan alam, nggak ada yang nggak meleset, semuanya betul, semuanya tepat diberitahu. Wallahu a'lam bishawab. Maka bersyukurlah kita selaku orang yang beriman mendapatkan tuntunan wahyu yang benar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, hari ini kita perdana. Mohon maaf keterlambatan pengajiannya, ya. Nanti Ibu pulang dulu sholatnya di rumah masing-masing karena saya ada janji ke Blangkejeren. Ibu ya. Nanti sholatnya di rumah masing-masing ya. Hari ini anggap perdana sholat berjamaah kita tiadakan. Ibu sholatnya pulang ke rumah masing-masing. Karena saya sudah ada janji dengan orang Blangkejeren semestinya pagi. Tapi saya mundur jadi habis asar. Ini sampai di sini dulu Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin.